Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Kety Wulandari di my channel. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas hubungan antara Islam, sains, dan juga ilmu kedokteran. Nah, jadi eh, ternyata ada loh gitu pembahasan, dan ini tuh yang cukup menarik buat dibahas. Nah, jadi pembahasan Islam dan sains ini sering mencakup hubungan antara keyakinan agama Islam dan juga ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, salah satunya yaitu ilmu kedokteran. Hubungan antara Islam, sains dalam bidang kedokteran merupakan aspek yang cukup kompleks dan tentunya menarik untuk kita bahas. Nah, Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai etika dan moral dalam menjaga kesehatan pun, tetapi juga memberikan dasar bagi pengetahuan ilmu kedokteran. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi sejumlah aspek penting yang membentuk hubungan antara Islam, sains, dan juga ilmu kedokteran. Nah, salah satunya di sini ada etika kedokteran dalam Islam, kemudian pengaruh Al-Quran dalam kedokteran, warisan kedokteran dari zaman keemasan, integritas ilmu kedokteran modern dan nilai-nilai Islam, serta pendidikan kedokteran dan nilai-nilai Islam. Nah, dan banyak lagi pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelumnya kita akan pembahasan pertama yaitu etika kedokteran dalam Islam. Jadi, pertama-tama, Islam menekankan etika yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, belas kasihan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar etika kedokteran Islam. Konsep ini tercermin dalam praktik-praktik medis yang dianjurkan oleh Islam, seperti menghormati privasi pasien, kemudian memberikan perilakuan yang adil tanpa memandang status sosial. Selanjutnya ada pengaruh Al-Quran dalam kedokteran. Al-Quran merupakan kitab suci kitab suci umat Islam, juga memberikan panduan terkait dalam kesehatan dan kesembuhan, yaitu di dalam surah Al-Syu'ara ayat 80 misalnya. Jadi menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kesembuhan, menunjukkan bahwa mencari kesembuhan adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Penyembuhan dan pencegahan penyakit dilihat sebagai bagian dari rahmat Allah yang harus dimanfaatkan. Selanjutnya ada warisan kedokteran Islam di zaman keemasan. Zaman keemasan Islam, terutama abad ke-8 sampai ke-14, menyaksikan kemajuan besar ilmu kedokteran. Nah, karya-karya tokoh seperti Ibnu Sina, kemudian Ibnu Al-Nafis menjadi landasan bagi pengembangan ilmu kedokteran di seluruh dunia. Konsep-konsep seperti metode ilmiah, anatomi, dan farmakologi berkembang pesat di bawah pengaruh pemikiran ilmiah di dunia Islam. Selanjutnya ada integritas ilmu kedokteran modern dengan nilai-nilai Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, muncul tantangan dan pernyataan etis dalam pengembangan ilmu kedokteran modern. Islam menyediakan kerangka berpikir moral untuk membimbing pengembangan teknologi seperti in vitro fertilization, cloning, dan terapi genetika. Pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam perkembangan teknologi medis bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak melanggar prinsip etika Islam. Kemudian ada pendidikan kedokteran dan juga nilai-nilai Islam. Nah, hubungannya di sini adalah pendidikan dalam konteks Islam tidak hanya tentang transfer pengetahuan medis saja, tetapi juga pembentukan karakter dan juga etika. Mahasiswa kedokteran diajarkan untuk melihat praktik kedokteran sebagai panggilan untuk melayani dan membantu sesama manusia sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada lagi konsep kesehatan dan keseimbangan dalam Islam. Islam mengajarkan konsep holistik kesehatan, menekankan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan juga roh. Pandangan ini mempengaruhi praktik-praktik kesehatan Islam, termasuk pola makan, olahraga, dan praktik hidup sehat. Kesehatan ini dibagi sebagai
dipandang sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian dijelaskan pula peran dokter dalam Islam. Jadi dalam tradisi Islam, profesi dokter ini dihormati sebagai pelayan masyarakat. Rasulullah sendiri memberikan perhatian khusus terhadap perawatan, kesehatan, dan memotivasi umatnya untuk mencari pengetahuan medis. Hal ini menciptakan landasan moral yang kuat bagi praktik kedokteran Islam, di mana dokter diperintahkan untuk memberikan perawatan yang terbaik dan menempatkan kesejahteraan pasien di atas segalanya. Selanjutnya ada penelitian medis dalam bingkai nilai Islam. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan medis modern ini sering melibatkan penelitian intensif dan diteliti secara intensif dan dalam kurun waktu yang terus-menerus. Islam ini memberikan legitimasi dan dorongan terhadap penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Prinsip-prinsip seperti metode ilmiah, seperti observasi dan juga eksperimen, sesuai dengan semangat mencari pengetahuan yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian ada kontribusi umat Islam dalam kedokteran kontemporer. Nah, umat Islam di seluruh dunia terus berkontribusi untuk memajukan kedokteran. Banyak dokter dan juga peneliti Muslim terlibat dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan. Teknologi medis dan terapi inovasi kontribusi ini mencerminkan semangat Islam dalam menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian, setelah tadi beberapa dijelaskan tentang hubungan antara Islam, sains, dan dunia kedokteran, ternyata ada tantangan dan peluang sendiri nih di bidang ini. Nah, jadi meskipun terdapat hubungan positif antara sains dan Islam dalam bidang kedokteran, tetapi juga terdapat tantangan. Tantangan tersebut melibatkan keseimbangan antara kemajuan teknologi medis dan prinsip-prinsip etika Islam, serta pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi, melibatkan keseimbangan antara kemajuan teknologi medis dan prinsip-prinsip etika Islam. Nah, walaupun hal ini menjadi tantangan, tapi bukan suatu masalah ataupun hambatan bagi kita umat Islam untuk terus eksis dan juga belajar pengetahuan mengenai tentang ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini merupakan ilmu yang sangat cukup penting untuk menunjang kehidupan manusia, terutama kita harus juga mempelajarinya dalam segi aspek, salah satunya adalah aspek Islam. Nah, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu kedokteran yang tadi disebutkan, yaitu tentang nilai-nilai etika kedokteran dalam Islam, pengaruh kitab suci Al-Quran dalam kedokteran, warisan kedokteran dari zaman keemasan bahkan sampai kontemporer, kemudian integrasi ilmu kedokteran modern dengan nilai-nilai Islam, pendidikan kedokteran dan nilai-nilai Islam, konsep kesehatan dan keseimbangan dalam Islam, itu semua tadi dibahas dan juga dijabarkan. Ternyata banyak sekali korelasinya hubungan antara Islam, sains, dan ilmu kedokteran. Dibahas pula tadi peran dokter, kemudian bidang penelitian dan juga kontribusi umat Islam selama ini. Nah, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu kedokteran, diharapkan masyarakat Muslim dapat meraih manfaat sejati dari kemajuan medis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama Islam. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan dan juga menganalisis hubungan antara Islam, sains, dan di dalam bidang kedokteran. Nah, Islam dan sains ini merupakan suatu hal penting yang harus kita pelajari, terutama khususnya sebagai umat Muslim di berbagai bidang. Tapi di kesempatan kali ini kita membahas tentang di dalam bidang kedokteran. Jadi ada etika-etika dan juga ada cara-cara dan juga prinsip-prinsip ternyata di dalam Islam ini yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup itu saja. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.